Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1637 Putri Naga Emas, panjang umur. Meskipun kebanyakan orang tidak tahu dari mana asal Crimson Realm, mereka dapat merasakan penindasan yang luar biasa. Sebelum Long Tian dapat mendukung perisai sepanjang hari, mereka sudah memahami tingkat krisis dalam beberapa situasi. Pada saat ini, musuh yang kuat akhirnya berhasil dipukul mundur, dan mereka akhirnya merasa lega. Lan Xuanyu memimpin kelompok naga untuk turun dari langit, dan pemandangan di mana naga tulang besar perlahan mendarat di lapangan Tianma benar-benar mengejutkan. Di layar lebar lapangan Tianma, gambar pertempuran di luar angkasa terus-menerus diproyeksikan. Kedatangan Lan Xuanyu, armada Federasi Douluo yang membalikkan keadaan, membuat semua orang yang melihatnya terpesona, dan bahkan tidak bisa mempercayainya. Putri Naga Emas, teriakan penuh kegembiraan terdengar, dan segera setelah itu, seluruh lapangan Tianma benar-benar diteriakkan dengan gelar Lan Xuanyu. Setelah pertempuran ini, dia tidak lagi hanya menjadi bintang baru dari ras naga, tetapi telah menjadi pahlawan dari seluruh Federasi Kuda Naga. Long Tianyang juga berdiri saat ini, melihat Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu yang telah melompat dari atas kepala tulang naga, matanya penuh dengan rasa terima kasih. Hanya dia yang paling tahu bagaimana kekuatan eksternal itu berasal. Apakah itu Putri Naga Perak Buyuena atau kemudian armada luar angkasa Federasi Douluo, itu tidak diragukan lagi dari pengiriman Lan Xuanyu. Manusia dan Federasi Longma adalah musuh bebuyutan, tapi saat ini dia mampu meninggalkan kecurigaan sebelumnya dan membiarkan pasukan Federasi Douluo muncul di medan perang di sini, dengan demikian menyelesaikan krisis Federasi Longma. Setelah pertempuran ini, Long Tianyang memiliki pemahaman baru tentang Lan Xuanyu, dan dia lebih mengagumi Lan Xuanyu selain sikap kerja sama aslinya. Lan Xuanyu melangkah ke depan Long Tianyang, dengan matanya saling berhadapan, Long Tianyang mengangguk ringan padanya, matanya sudah sedikit lembab. Faktanya, dia sudah bersiap untuk meledakkan bintang ganda itu. Untungnya tidak menghina hidup seseorang. Lan Xuanyu menghembuskan nafas dan berkata dengan suara yang dalam. Long Tianyang mengangguk lagi, sedikit lebih keras dari sebelumnya. Raungan penuh gairah terdengar dari mulut tulang naga. Semua tulang naga yang hadir menundukkan kepala dan membungkuk ke Lan Xuanyu sebanyak 3 kali, lalu mengepakkan sayap tulang mereka ke udara, dan terbang langsung ke pintu angkasa. Mereka harus kembali ke dunia naga, dan hanya energi di dunia naga yang dapat memberi makan mereka. Jika tidak akan lama, dan tubuh akan runtuh. Setelah pertempuran ini, kesadaran spiritual Lan Xuanyu telah membentuk hubungan dengan mereka, dan dia dapat menghubungi Legiun Naga Tulang ini yang hanya memiliki naluri tempur tetapi sangat setia kepadanya kapan saja. Dengan peningkatan kekuatan Lan Xuanyu, Legiun Naga Tulang hanya akan menjadi lebih kuat di bawah peningkatannya. Dengan kepergian tulang naga Legiun, semua Feng Hao Douluo tingkat dewa yang tersisa hadir semua menekuk pinggang mereka ke arah naga tulang terbang, memberikan penghormatan tertinggi mereka. Tanpa kedatangan pasukan naga tulang ini, mereka mungkin telah menjadi makanan bagi boneka dan alam merah pada saat ini. Hore! Seorang pria kuat dari suku Tianma tiba-tiba mengangkat pedang berat di tangannya dan berteriak panik ke arah Lan Xuanyu. Hidup, panjang umur Putri Naga Emas! Semua Feng Hao Douluo tingkat dewa mengikutinya dan berteriak tanpa ragu-ragu. Bagi mereka, Satria Naga, Satria Pegasus, Naga Surgawi Pertama dan Kuda Surgawi Pertama, tidak lagi penting pada saat ini. Karena, pada saat yang paling kritis, bukanlah orang yang kuat yang menyelamatkan mereka, tapi wanita di depannya, Putri Naga Emas. Kedatangannya itulah yang memberi mereka permulaan untuk membalikkan keadaan, memungkinkan mereka bertahan hidup. Pada saat ini, mata mereka yang menatap Lan Xuanyu penuh dengan cahaya fanatik. Lan Xuanyu telah menaklukkan hati mereka, baik dalam hal kekuatannya maupun kekuatan darahnya, terutama naga yang hadir. Klan Tianma berteriak, tetapi semua pembangkit tenaga klan naga sudah berlutut dengan satu kaki ke arah Lan Xuanyu. Itu bukan hanya rasa terima kasih kepada dia, tapi juga penyembahan garis keturunan. Mereka semua sangat merasakan bahwa garis keturunan naga Lan Xuanyu adalah supremasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu adalah supremasi sejati dari keluarga naga. Selain itu, mereka semua mendengar apa yang dikatakan Zhang Chujia sebelum dia meninggal. Tidak ada keraguan bahwa yang ini adalah yang pertama dari Tianlong berikutnya, dan sangat mungkin dia akan segera menjadi yang pertama dari Tianlong.
Lan Xuanyu tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi diam-diam merasakan segala sesuatu di depannya. Tidak diragukan lagi, mulai saat ini, dia benar-benar berdiri di garis depan level tinggi Federasi Longma. Pergi ke Tianhe Xing untuk mendapatkan dukungan, dia adalah seorang komandan sementara, dan penampilannya luar biasa, dan dia dikenali oleh orang-orang kuat seperti dewa dan iblis bersenjata delapan dan belalang sembah. Kepulangan awal kali ini telah membalikkan keadaan dan menyelamatkan bintang Pegasus, dapat dikatakan bahwa dia adalah dermawan besar bagi suku Pegasus. Dukungan suku Tianma untuknya pasti belum pernah terjadi sebelumnya. Ditambah garis keturunan Dewa Naganya. Sekarang bahkan jika orang pertama Tianlong ingin memindahkannya, itu bukan lagi tugas yang mudah. Dia benar-benar berdiri di atas panggung Federasi Longma dan telah menjadi salah satu pedagang. Setelah beberapa lama, suara itu perlahan mereda. Lan Xuanyu berkata dengan sungguh-sungguh, administrator bertanggung jawab atas operasi normal planet ini. 2 kursi pertama akan segera memimpin bala bantuan kembali. Krisis telah diselesaikan. Catat semua yang mati masuk pertempuran ini. Mereka semua adalah pahlawan federasi. Setelah 2 yang pertama kembali, mereka akan memutuskan bagaimana memperlakukan mereka. Dia bukan penguasa Pegasus, tapi saat ini, tidak diragukan lagi semua orang akan mematuhi perintahnya. Tanpa pemimpin dari kelompok, dia sekarang penguasa Pegasus dan bahkan Denon. Naga milik, kembalilah ke penjaga Tianlong Xing untuk mencegah domain merah kembali. Ya, semua Feng Hao Douluo tingkat Dewa Naga membungkuk kepada Lan Xuanyu pada saat yang sama. Di antara mereka, ada seluruh tubuh. Kehadiran berdarah tapi rumit di matanya memang Kaisar Dodge. Penguasa kota-kota Hong Leong juga merupakan Feng Hao Douluo tingkat dewa, jadi dia secara alami ingin berpartisipasi dalam perang ini. Dia relatif beruntung, dan ditambah dengan perawatan khususnya di medan perang, dia benar-benar selamat. Pada saat ini, ketika saya melihat Lan Xuanyu, spiritualitasnya telah berubah total, dia juga tidak pernah berpikir bahwa Lan Xuanyu dapat tumbuh dalam waktu yang singkat, tidak hanya dia, bahkan Bai Xiuxiu. Kekuatan yang mereka tunjukkan bersama sudah menjadi eksistensi yang perlu dijunjung Kaisar Daoqi. Dia juga bersyukur dari hati bahwa Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu memiliki kontrak kerajaan dengan mereka selama 1000 tahun, dan kebangkitan kota Hong Leong sudah dekat. Banyak naga yang kembali, tetapi Lan Xuanyu tidak pergi, dia dan Bai Xiuxiu memilih untuk tetap tinggal. Dia menolak undangan murah hati dari suku Tianma, dan duduk di lapangan Tianma untuk bermeditasi dan memulihkan diri. Di klan naga, setelah pertempuran ini, reputasinya harus setinggi langit, dan klan naga berada di atas garis keturunan. Garis keturunan Dewa Naganya telah membuatnya tidak perlu berbuat lebih banyak dengan klan naga, dan dia pasti akan menjadi dicintai oleh klan naga. Di Pegasus, kali ini ia menjadi pahlawan suku Pegasus dan menyelamatkan planet. Tinggal dan terus memoles perasaan baiknya tidak diragukan lagi akan meningkatkan rasa hormat dari suku Tianma. Tentu saja, ini hanyalah beberapa hal eksternal, dan Lan Xuanyu belum mempertimbangkan terlalu banyak untuk saat ini. Hal pertama yang dia pikirkan sekarang adalah kemana perginya Crimson Realm. Di bawah pemboman artileri utama armada ke-7, wilayah Crimson mungkin mengalami trauma sampai batas tertentu, tetapi menilai dari keberangkatan terakhirnya, trauma tersebut seharusnya tidak terlalu serius. Dan itu dikirim. Lalu, ada beberapa kemungkinan kepergian dari Crimson Realm. Yang pertama adalah ia telah benar-benar pergi, sementara meninggalkan medan perang untuk beristirahat. Kemungkinan kedua adalah untuk terus menyerang, tetapi setelah serangan sebelumnya, bahkan jika mereka muncul kembali di sisi bintang naga, dengan mengandalkan gerbang luar angkasa, naga dan Pegasus dapat menyesuaikan kekuatan mereka untuk bertahan. Long Tianyang di sisi Tianlong Xing juga dapat menopang tutup pelindung. Oleh karena itu, Draco relatif aman. Solen 4 Chapter 1638 Raja Naga Api Jialin. Adapun kemungkinan ketiga, yaitu menyerang planet lain di galaksi Dragon Horse dan memulihkan dirinya dengan melahap energi kehidupan. Di antara ketiga kemungkinan tersebut, yang pertama dan ketiga memiliki kemungkinan terbesar, dan yang kedua memiliki kemungkinan terkecil. Crimson Mother jelas merupakan eksistensi licik. Melalui pertarungan sebelumnya dengannya, Lan Xuanyu mengerti bahwa tidak pernah mudah untuk mengetahui pergerakan Crimson Realm. Ibu Scarlet belajar dari rasa sakit kali ini, itu hanya akan lebih sulit untuk diatasi. Yang terpenting adalah pertarungan sebelumnya terlihat sangat tragis, tapi untuk Crimson Realm, itu tidak melukai akarnya. Meskipun aku dan ibuku menelan banyak energi di Crimson Domain,
jangan lupa bahwa di Crimson Domain, 200 Feng Hao Doulo tingkat dewa terbunuh dalam pertempuran. Mereka adalah pusat kekuatan teratas di Federasi Kuda Naga, dan energi kehidupan yang terkandung di setiap Feng Hao Doulo tingkat dewa cukup besar. Tidak semua orang bisa seperti Zhang Chujia, untuk melepaskan Qi Jin Xuan Yan tanpa tertelan, tetapi membakar domain merah. Oleh karena itu, konsumsi keseluruhan dari Crimson Domain mungkin tidak sebesar yang dibayangkan. Oleh karena itu, ancamannya masih ada, dan bisa datang kembali kapan saja. Dengan metode transmisi klan Yukong, Crimson Realm, yang dapat diteleportasi jarak jauh di luar angkasa, terlalu sulit untuk dihadapi. Ini hanya dapat dilakukan satu langkah dalam satu waktu. Baginya, yang harus dia lakukan bukanlah menemukan Crimson Realm, tetapi untuk meningkatkan dirinya secepat mungkin dan membuat dirinya lebih kuat. Lan Xuanyu yakin bahwa selama dia bisa mencapai level Raja Dewa setengah langkah, dia hampir tidak bisa bertarung melawan Ibu Merah yang mendapat dukungan dari Plain. Saat itu, tidak perlu takut, dia memiliki atribut spasial sendiri, dan dimanapun domain Crimson muncul, dia dapat mengirimkannya dalam waktu singkat. Mengandalkan kemampuan menelan tombak naga emas, itu terus-menerus melemahkan alam merah, dan itu tidak akan pernah mati, selama gagal mencapai alam dewa, merekalah yang pada akhirnya menderita. Oleh karena itu, tugas paling mendesak adalah meningkatkan tingkat kultivasi seseorang secepat mungkin. Sebelum menelan banyak energi di alam merah, sebagian besar digunakan untuk amplifikasi klan naga, tetapi Lan Xuanyu masih meninggalkan esensi di tubuhnya. Ketika pikirannya berangsur-angsur meluruskan di dalam hatinya, dia tiba-tiba merasa sepertinya ada satu orang lagi di sampingnya. Tanpa sadar, membuka matanya. Tidak hanya dia membuka matanya, begitu pula Bai Xiu-Xiu di sampingnya, dan keduanya melihat ke depannya pada saat bersamaan. Seorang wanita berbaju merah berlutut di depan mereka. Ada sedikit harapan di matanya, tapi juga sedikit keinginan mengawasi mereka. Ini adalah wanita yang mengaku sebagai kursi pertama naga langit yang pernah ditemui Lan Xuanyu di alam naga saat itu. Halo, wanita itu membungkuk sedikit pada Lan Xuanyu. Kamu sopan. Lan Xuanyu segera mengembalikan hadiah itu. Jika Anda menebak dengan benar, orang ini pasti terkait erat dengan Tianlong Jiang Wei yang pertama, dan kemungkinan besar istri Jiang Wei yang juga naga. Wanita berbaju merah menghela nafas lembut dan berkata, sungguh tidak sopan berada di dunia naga terakhir kali. Tanpa diduga, Anda adalah pewaris pilihan yang mulia. Sebagai pewaris naga merah, saya telah melihat dewa. Saat berbicara, sosoknya yang sudah berlutut sudah membungkuk ke Lan Xuanyu. Lan Xuanyu buru-buru mendukungnya, sama-sama. Wanita berbaju merah itu bersikeras, dan Lan Xuanyu tidak bisa menghentikannya sama sekali dengan basis kultivasi tingkat dewa supernya. Kamu bisa memanggilku Jialin. Wanita dengan rok merah itu duduk tegak lagi, masih penuh hormat. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, kamu telah berkultivasi di dunia naga sebelumnya, kali ini kamu tidak menemani yang pertama untuk mendukung. Langit dan bintang. Jialin mengangguk dalam diam dan berkata, karena saya berbeda dari mereka. Bagi saya tidak pernah menganggap diri saya sebagai anggota Federasi Kuda Naga. Namun, keberadaan bintang naga memungkinkan keberadaan alam naga, jadi saya harus mengandalkan bintang naga untuk menjaga alam naga. Lan Xuanyu hati terharu, dan dia terkejut, bukankah kamu awalnya milik Dragon Star? Kata Jialin, saya tidak muncul selama periode transformasi naga. Sebenarnya, saya telah menyaksikan seluruh periode transformasi naga. Itu adalah satu-satunya ras naga sejati, ras naga yang diturunkan dari zaman kuno. Lan Xuanyu terkejut, maksudmu, kamu bukan ras naga yang berevolusi dari garis keturunan selama periode perubahan naga? Jialin mengangguk dan berkata, ini hanya diketahui oleh beberapa anggota tingkat tinggi dari klan naga. Saya milik keluarga Raja Naga Api dan keturunan Raja Naga Api. Saya hanya mengetahuinya dari ingatan akan kebangkitan saya kemudian. Klan naga saat itu setelah menderita bencana, Qianlong jatuh. Pada akhirnya, Yang Mulia Dewa Naga menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berubah menjadi dunia naga dan melindungi naga. Tapi kejatuhan Yang Mulia telah memberikan pukulan besar bagi naga, dan sebagian besar orang dari suku tersebut telah jatuh leluhur, tetapi juga untuk menjaga ketertiban agar Maronite kesempatan untuk bangkit kembali, dengan hidupnya sendiri memperkuat dunia naga untuk harga. Biarkan dunia naga bisa menjadi kecil yang melayang dunia di alam semesta, mencari peluang untuk pulih. Komunitas naga rencana perjalanan harus diketahui oleh alam dewa pada saat itu.
Tetapi alam dewa tampaknya terbuka ke jaring dan tidak menghancurkan alam naga, tetapi juga tidak mengizinkan alam naga untuk bertelur. Biarkan naga menyadarkan. Oleh karena itu, alam naga melayang di alam semesta selama bertahun-tahun dengan cara yang membingungkan. Sampai kemudian tumpang tindih dengan Federasi Douluo. Pada saat itu, nafas dan penindasan dari alam dewa telah menghilang. Alam naga awalnya berencana untuk mengakar di Federasi Douluo, mencari peluang untuk mewariskan darah klan naga. Namun, itu ditekan oleh Yang Mulia Raja Naga Perak. Yang Mulia Raja Naga Perak mengambil kekuatan inti dari dewa, sehingga dunia naga kembali sunyi. Dan makhluk yang mewarisi darah Raja Naga Emas datang ke alam naga secara kebetulan dan menyerap sebagian besar energi yang akhirnya disimpan oleh alam naga. Tapi dia juga mengubur tulang semua leluhur, membuat dunia naga lebih stabil. Alam naga tidak memiliki kebijaksanaan, tetapi memiliki naluri sendiri. Saat leluhur klan naga dimakamkan, alam naga tampaknya merasa bahwa tidak akan ada kesempatan untuk berkembang di benua Douluo, dan baru kemudian ia melepaskan diri dari bintang Douluo dan melayang di alam semesta lagi. Baru kemudian bintang Draco dengan tingkat energi kehidupan yang sangat tinggi ditemukan, dan digabungkan dengan Draco. Alhasil, periode transformasi naga berikutnya melahirkan generasi naga baru. Mendengarkan akun Jialin, hati Lan Xuanyu dipenuhi dengan perasaan yang mengejutkan. Alam naga benar-benar ada karena alasan ini. Raja Naga Perak tidak diragukan lagi adalah ibunya, dan orang yang mengubur klan naga secara alami adalah ayahnya, Raja Naga Douluo Tangulin. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu tidak menceritakan ini pada Raja Naga Perak dan Raja Naga Emas? Lan Xuanyu bertanya. Jialin tersenyum pahit, bukannya aku tidak ingin memberitahu mereka, tapi aku tidak bisa melakukannya sama sekali. Alasan mengapa saya bisa bertahan adalah bahwa di zaman ketika naga jatuh, saya masih telur naga, dan saya bertahan di dalam perut ibu saya. Itu adalah sisa-sisa ibu saya yang memberi saya energi. Tetapi karena dia telah meninggal dunia dan tidak memiliki cukup energi, saya, yang berada di dalam telur naga, tertidur sepanjang waktu. Selalu di antara setengah mimpi dan setengah sadar. Tetapi segala sesuatu tentang dunia naga, saya tidak tahu mengapa itu berubah menjadi kenangan, dan itu tertanam dalam di benak saya. Tindak lanjutnya adalah membuat saya menunggu kedatangan generasi baru Dewa Naga. Tidak sampai periode transformasi naga datang pada Draco, ketika dunia naga menyerap energi kehidupan yang cukup dari Draco melalui pilar naga yang naik, aku berangsur-angsur pulih dan akhirnya menetas dari telur naga. Tapi, saat itu, aku masih sangat lemah dan tidak bisa berbuat banyak. Saya hanya bisa diam menunggu kesempatan untuk tumbuh. Kemudian, saya ditemukan oleh Ksatria Naga Api Dewa Zhang Chujia. Setelah dia menemukan saya, dia segera mengenali saya sebagai naga asli. Dia mulai mencoba mengeluarkan darahku untuk menguatkan dirinya dan keturunannya. Tetapi kemudian dia menemukan bahwa meskipun dia dapat menggunakan darah Raja Naga Api milikku untuk memperkuat darahnya, dia tetap tidak dapat memiliki kemampuan untuk benar-benar bertahan selamanya. Memaksaku untuk menikahi putranya, yang sekarang Jiang Weiqiang, kepala Tianlong. Untuk melindungi klan naga, saya tidak punya pilihan lain, jika tidak saya akan dibunuh oleh mereka, atau bahkan menghadapinya. Saya memilih untuk bertahan sampai hari ini. Tapi permintaan saya pada saat itu kecuali jika itu adalah kehidupan dan kematian Dragon Star, saya tidak akan bertarung untuk ras naga Dragon Star. Seperti yang saya duga, Jialin benar-benar istri Jiang Weiqiang, kursi pertama dari bintang naga. Warisan Raja Naga Api. Emas merah Suanyan di Zhang Chujia dan ibu serta anak Jiang Weiqiang semuanya diwarisi dariku. Tapi aku tidak pernah melahirkan Jiang Weiqiang. Aku sangat membenci mereka. Tapi Jiang Weiqiang baik padaku, dan sekarang Zhang Chujia juga baik. Aku bertarung dan mati untuk melindungi klan naga, dan kebencian ini sepertinya telah banyak memudar. Di masa depan, aku hanya ingin menjaga sisi dewa dan melakukan yang terbaik untuk kebangkitan klan naga. Saat berbicara, Jialin sekali lagi membungkuk pada Lan Xuanyu. Solen 4 Chapter 1639 Kembalinya Kuda Naga. Lan Xuanyu tidak menyangka hal ini akan terjadi, pria di depannya ternyata adalah naga sungguhan, dan dia juga keturunan Raja Naga Api, mewarisi garis keturunan Raja Naga Api murni. Dengan kata lain, dia sebenarnya bukan anggota Dragon Star, tapi milik klan naga murni. Oleh karena itu, dia hanya mematuhi garis keturunan Dewa Naga, bukan bintang naga dan Federasi Kuda Naga. Cepatlah, tolong. Lan Xuanyu membantu Jialin berdiri. Lan Xuanyu berkata, kamu juga mendengar panggilanku kali ini, mengikuti tulang naga.
Jialin mengangguk dan berkata, awalnya aku mengira itu adalah panggilan dari orang yang mengubur naga selama 1000 hari. Tapi aku tidak menyangka itu adalah dirimu. Selain itu, garis keturunanmu telah dimurnikan sedemikian rupa, yang tidak pernah aku duga. Ini adalah keinginan terbesarku untuk melihat generasi baru Dewa Naga datang. Selama sisa hidupku, aku hanya ingin mengikutimu bangun kembali kejayaan klan naga. Meskipun dia belum pernah melihat waktu kemuliaan klan naga yang luar biasa, ada banyak kenangan tentang klan naga yang telah diturunkan bersama dengan darahnya. Dalam arti tertentu, dia adalah salah satu dari sedikit darah naga kuno yang telah diturunkan. Dalam hal ini, saya khawatir hanya Ibu Lan Xuanyu, putri naga perak Bu Yuena, yang sama dengannya. Lan Xuanyu berkata, itu bagus. Tapi, hubunganmu dengan kursi pertama. Jialin berkata dengan ringan, dia adalah dia, saya adalah saya. Saya tidak memiliki perasaan apapun dengannya, dan saya dianiaya dimulai. Ya, meskipun saya memiliki kontrak dengannya, itu adalah kontrak yang setara. Tidak ada yang bisa menahan satu sama lain. Di masa depan, saya hanya akan mematuhi perintah Anda. Lan Xuanyu tidak meragukan Jialin. Ini adalah perasaan halus dalam darah, semakin kuat klan naga, semakin dekat garis keturunan dengan Dewa Naga, tentu saja, ada celah besar dalam pendekatan ini. Semakin Lan Xuanyu bisa merasakan nafas dan emosi pihak lain melalui darahnya sendiri. Jialin tulus, dan darah orang ini memang lebih halus, yang jelas berbeda dengan klan naga yang datang selama periode transformasi naga. Ditambah dengan garis keturunan Dewa Naga Lan Xuanyu sendiri, dan garis keturunan klan naga adalah yang tertinggi, dia benar-benar dapat dipercaya. Jialin adalah Feng Hao Duoluo tingkat dewa super sejati, mampu menjadi naga pertama dari Tianlong, dan kekuatannya dapat dibayangkan, tidak kalah dengan naga pertama dari Tianlong Jiang Weiqiang. Dalam pertempuran barusan, dia adalah eksistensi terkuat di Bone Dragon Legion. Dengan dia di sini, Lan Xuanyu secara alami dapat bersantai. Mereka harus segera kembali untuk kursi pertama. Kamu harus istirahat dulu, seharusnya tidak ada masalah untuk saat ini. Aku akan berada di sini menunggu mereka kembali. Kalau begitu aku akan menunggumu. Jialin tidak ragu-ragu berkata, setelah melihat ini, Lan Xuanyu tidak membujuknya lagi. Bersama dengan Bai Xiuxiu, ketiganya duduk bersila di lapangan Tianlong untuk bermeditasi. Jialin sengaja duduk sedikit untuk menunjukkan perbedaan status dan status. Segera ada sesuatu yang aneh di hatinya, karena dia merasakan fluktuasi darah di tubuh Lan Xuanyu. Nafas garis keturunan Dewa Naga secara alami mengalir keluar bersama dengan meditasi Lan Xuanyu, dan itu terinfeksi dengan garis keturunan Jialin, membuatnya jelas merasa bahwa garis keturunannya jauh lebih aktif daripada sebelumnya. Ruang. Cahaya dan bayangan perak samar secara bertahap membentuk bintik-bintik cahaya perak, diam-diam mengembun dan terbentuk di kehampaan. Merah tua besar bermetamorfosis dari perak, mengembun di udara. Crimson Mother duduk tinggi di atas istana di bawah, ada banyak pria kuat di Crimson Realm. Crimson Mother dengan samar berkata, mulailah rencana kedua, dan pada saat yang sama mulailah rencana untuk merebut rumah. Ya, banyak Feng Hao Duoluo Crimson Domain di bawah mencapai itu secara bersamaan. Tapi jawaban mereka semua karena urutan pertama, sedangkan untuk yang kedua, tidak ada yang mengerti apa artinya. Tidak jauh dari munculnya Crimson Realm, ada planet yang indah, diselimuti oleh nafas kehidupan yang kuat, pulih dari luka sebelumnya. Ya, planet ini persis seperti langit dan bintang. Dia sedang memperbaiki langit dan bintang yang rusak. Crimson Domain kembali. Ketika sekelompok sosok muncul di langit di atas Pegasus, kekhawatiran Pegasus akhirnya berakhir. Dipimpin oleh kursi pertama Tianlong dan kursi pertama Tianma, bala bantuan pertama yang bergegas kembali semuanya adalah eksistensi tingkat dewa super. Mereka meninggalkan pasukan besar dan bergegas kembali ke Pegasus. Ketika Jiang Weiqiang datang ke luar angkasa, dia sudah merasakan aura domain merah, tetapi domain merah tidak ada. Karena dia terpisah dari armada, dia tidak bisa berkomunikasi dengan Pegasus dan Denon melalui komunikasi jarak jauh. Itu berdasarkan keputusan untuk mendukung Pegasus terlebih dahulu, jika Pegasus baik-baik saja, dan itu adalah Denon yang diserang, itu juga dapat dikembalikan ke Denon segera melalui portal. Namun, saat ini, meskipun ada aura domain Crimson di luar angkasa, domain Crimson terbang di langit, dan tidak ada sama sekali di luar angkasa. Bagaimana kabarnya? Mungkinkah bintang Pegasus itu sudah? Yang
Pertama dari Pegasus lah yang paling cemas saat ini, dan sudah jatuh dengan cepat ke permukaan planet tanpa memperhatikan sapa jok pertama Tianlong. Ketika dia memasuki atmosfer, dia sedikit lega. Ia dapat merasakan dengan jelas bahwa level kehidupan Pegasus masih ada, yang berarti inti kehidupannya belum terampas. Ini situasi terbaik. Dia buru-buru terbang menuju lapangan Tianma, dan dalam waktu singkat, dia telah tiba di lapangan Tianma dan jatuh dari udara tipis. Ketika sekelompok naga dan orang kuat Tianma jatuh ke permukaan lapangan Tianma, benar-benar dipastikan bahwa bintang Tianma tidak diserang. Segala sesuatu di Pegasus seperti biasa, dan bahkan tidak ada tempat di mana Tianhe diserang dan terinfeksi sebelumnya. Kursi pertama Pegasus sangat lega, namun kursi pertama Tianlong segera menjadi tegang dan tidak menyerang Pegasus. Mungkinkah serangan itu tidak mungkin dilakukan oleh Tianlong? Cepat buka pintu ruang angkasa. Markas Tianlong baru saja mengajukan permintaan ke markas Tianma, tapi merasakan sesuatu, dan melihat ke arah tengah lapangan Tianma. Penglihatannya pertama kali jatuh pada Jialin, yang merupakan daya tarik basis kultivasi dan nafas. Dia dan Jialin sangat akrab satu sama lain, dan mereka terikat oleh kontrak yang sama, jadi mereka secara alami merasakan kehadirannya untuk pertama kali. Kemudian saya melihat Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, dan mereka terkejut. Mengapa mereka kembali lebih dulu? Selain itu, bagaimana Anda bisa bersama Jialin? Dengan sekejap sosok, kursi pertama Tianlong sudah tiba di depan trio Lan Xuanyu. Ketika mereka memasuki atmosfer, Lan Xuanyu dan yang lainnya sudah merasakannya, dan Jialin segera memberitahunya bahwa mereka telah kembali untuk pertama kalinya di Tianlong. Kursi pertama, Lan Xuanyu dengan hormat memberi hormat pada kursi pertama Tianlong. Sekarang dia belum terungkap, dia masih pengintai sebelumnya. Tianlong pertama kali meliriknya, dan kemudian menatap Jialin dengan sedikit aneh, "Mengapa kamu di sini?" Jialin berkata dengan lemah, "Aku tidak di sini, Pegasus telah dihancurkan sebelumnya." "Biarkan Lan memberitahumu kenapa." Setelah berbicara, dia tetap diam dan berhenti berbicara. Kursi pertama Tianlong memandang Lan Xuanyu dengan ragu. Lan Xuanyu berkata, "Kursi pertama, situasinya seperti ini. Setelah Crimson Realm berpindah, dia langsung datang ke Pegasus. Situasi Pegasus sangat kritis. Ada orang yang melepaskan pelindung kehidupan dan memblokirnya. Saya telah berada di alam merah selama sehari, tetapi saya tidak dapat terus bertahan. Pada saat kritis, Ibu Baptis mengambil beberapa senior, dan beberapa senior klan Tianma untuk mendominasi banyak orang kuat dari berbagai ras, dipimpin oleh klan Naga dan Tianma, semua tingkat dewa dan di atasnya, menghadapi musuh yang kuat, bertempur di alam merah. Nyaris menahan serangan mereka. Ibu Baptis pernah memberi saya item khusus yang dapat menarik saya ke dia dari jarak jauh pada saat kritis. Pada saat itu, saya tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia mengirim saya dan Xiu-Xiu ke sini. Setelah datang, Ibu Baptis membimbing saya menggunakan garis keturunan saya untuk menarik naga tulang dunia naga kita, dan senior Jialin juga mengikutinya. Bekerja bersama-sama untuk melawan Crimson Realm. Solen 4 Chapter 1640 melaporkan. Saat ini, dia dengan hati-hati menjelaskan situasi pada saat itu, tentang kedatangannya, yang secara alami tidak dapat dikatakan dikirim oleh Long Tianyang, jadi dia menggunakan Ksatria Naga Api Dewa Zhang Chujia sebagai perisai. Kemudian, saya berbicara tentang kedatangan Putri Naga Perak Bu Yuena dan dukungan armada kapal perang manusia. Ini tidak bisa disembunyikan, karena terlalu banyak orang yang terlihat. Dia hanya menyembunyikan situasi tentang dirinya dan memberitahu Jiang Weiqiang, orang pertama Tianma dan orang kuat lainnya dengan cara yang paling masuk akal. Itu diteleportasi lagi. Mungkinkah dari sisi Tianlong Star? Kursi pertama Tianlong tidak meragukan kata-kata Lan Xuanyu. Alasannya sederhana, semua ini menjadi perhatian publik, dan Jialin adalah rekan kontraknya dan setidaknya nama istrinya. Jika ada kebohongan dalam perkataan Lan Xuanyu, maka akan terlalu mudah untuk dibongkar. Lan Xuanyu tersenyum pahit, "Ya, tapi jelas tidak ada di pihak Tianlong Xing. Mereka seharusnya terluka, dan saya tidak tahu kemana perginya teleportasi. Saya akan menunggu Anda kembali untuk memimpin situasi secara keseluruhan." Kulit di kepala Tianlong terlihat sedikit lebih baik, selama naga dan kuda Suangsing sebagai basis dari suku naga dan Tianma baik-baik saja, krisis akan terangkat untuk sementara. Gagal menelan energi bintang ganda naga dan kuda, hampir mustahil bagi alam merah untuk mencapai alam dewa. Dia menoleh untuk melihat kursi pertama Pegasus, dan berkata, "Saudara Li, menurutmu kemana Ibu Merah akan pergi?"
Apakah kamu meninggalkan galaksi kita atau terus menyerang tempat lain? Ini bukan jalannya, dia bisa memimpin alam merah, kita tidak bisa berteleportasi. Dengan cara ini, itu terlalu pasif. Tianma berkata dengan suara yang dalam, situasinya tidak mudah untuk dinilai sekarang, tapi saya pikir yang paling penting adalah menstabilkan naga dan kuda ganda bintang pertama. Wilayah Crimson telah berkembang hingga saat ini. Pada tingkat ini, menelan planet biasa tidak ada artinya untuk itu. Meskipun Ibu Merah tidak peduli tentang pembunuhan, dia seharusnya tidak melakukan hal-hal yang tidak berarti untuk kepentingan dirinya sendiri. Aku pikir, semua ras di seluruh federasi harus dihubungi dengan cepat. Jika ada berita tentang wilayah Crimson, silakan hubungi kami secepatnya. Pada saat yang sama, tolong juga semua ras dapat membawa sumber daya mereka sendiri untuk sementara tinggal di Long Makami bintang ganda dan satelit sekitarnya. Itu hanya bisa ditutup sementara. Setidaknya sampai kita memikirkan cara yang lebih baik. Lalu ada klan Wanted Yukong. Temukan cara untuk menangkap klan Yukong. Hanya setelah masalah teleportasi terpecahkan, kita hanya bisa melakukannya. Jangan bosan berlari. Tianlong pertama mengangguk sedikit dan berkata, ayo pergi ke sisimu untuk rapat. Lan, kamu juga di sini. Terima kasih kali ini. Dia mengangguk ke Lan Xuanyu, tetapi matanya masih penuh dengan kesungguhan. Masalah dari Scarlet Mother benar-benar membuat seluruh federasi Longma menjadi sangat pasif. Rencana semula tidak mulus. Rencana tersebut diusulkan oleh Lan Xuanyu, tetapi alasan kegagalan rencana tersebut bukanlah dia, tetapi pengkhianatan terhadap klan Yukong. Lan Xuanyu bisa dikatakan bisa menyelamatkan Pegasus kali ini. Sekarang bahkan pandangan pertama Tianma pada Lan Xuanyu sedikit lebih bersyukur dari sebelumnya. Namun, Lan Xuanyu tidak memberitahu kursi pertama Tianlong, Zhang Chujia, apa yang dia katakan sebelum dia meninggal, hanya kata-kata yang membuatnya mengambil alih kursi pertama. Dia tidak mengatakan itu, cepat atau lambat, itu akan mencapai kepala Tianlong, dan itu akan tergantung pada bagaimana dia menilainya. Dengan kekuatan dan posisi Lan Xuanyu saat ini di antara klan naga, dia tidak terlalu takut dengan balas dendam pertama Tianlong. Tidak peduli siapa dia sekarang, tidak mudah untuk memindahkan Lan Xuanyu, apalagi dia baru saja menjadi pahlawan untuk menyelamatkan Pegasus. Lan, terima kasih banyak kali ini. Jialin, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, dan aku sangat berterima kasih padamu karena datang untuk menyelamatkan. Orang pertama Tianma berkata kepada Lan Xuanyu dan Jialin dengan tulus. Jialin tidak berbicara. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, Anda dipersilakan untuk duduk di kursi pertama, inilah yang harus saya lakukan. Dua kursi pertama ada di depan, dan yang kuat lainnya mengikuti di belakang, dan mereka memasuki istana Tianma bersama. Lan Xuanyu akan berada di belakang, tetapi Ksatria Naga Downing Zhong Zichang menarik lengan bajunya dan menariknya ke samping. Yang mengejutkan Ksatria Naga Downing ini adalah bahwa Jialin diam-diam mengikuti Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Ketika Lan Xuanyu berhenti, dia berhenti dan mengikuti mereka. Namun, Zhong Zichang hanya melihat dengan terkejut, dan kemudian Lan Xuanyu berkata, apakah kamu tidak terluka? Lan Xuanyu berkata, untungnya. Kali ini, berkat armada manusia, saya tidak tahu tentang mereka. Mengapa kapal perang bergegas mendukung kita? Ya, Zhong Zichang mengerutkan kening, jelas, dia tidak mengerti. Bagaimanapun, Federasi Douluo dan Federasi Longma selalu bermusuhan. Kembali ke istana Tianma, Tianma pertama segera memanggil Feng Hao Douluo tingkat Dewa Tianma yang selamat dari pertempuran hari itu untuk menanyakan tentang situasi pada hari itu. Semua Ksatria Naga dan Ksatria Pegasus sedang mendengarkan. Narasi dari suku-suku Tianma yang kuat ini berbeda dengan cerita Lan Xuanyu. Ketika Lan Xuanyu sedang menceritakan, dia tidak akan pernah bermain-main dengan kemampuannya sendiri, juga tidak akan mengatakan apa yang telah dia lakukan. Tapi dalam narasi klan Tianma yang kuat, dia adalah eksistensi terpenting dalam membalikkan keadaan. Dialah yang meningkatkan semua ras naga, dan bahkan meningkatkan Ksatria Naga Api Dewa Zhang Chujia, yang membuat para naga dan suku Tianma mampu bertahan begitu lama. Ini adalah penyelamatan kapal perang manusia di belakang. Ada juga deskripsi armada manusia, Misha raksasa setinggi 20.000 meter yang menakutkan benar-benar meninggalkan kesan mendalam pada orang-orang kuat dari klan Tianma. Bahkan alam merah begitu kuat bahkan dikalahkan oleh Douluo. Federasi armada berhasil dipukul mundur. Artinya ini terbukti dengan sendirinya. Secara berurutan mempertanyakan beberapa suku Tianma yang kuat, dan jawaban yang mereka dapatkan semuanya serupa.
Kursi pertama Tianlong dan kursi pertama Tianma terdiam. Dengan kedatangan armada manusia, situasinya menjadi lebih rumit dari yang dibayangkan. Sebelum hari ini, pada kenyataannya, Federasi Longma tidak terlalu menekankan pada Federasi Douluo. Federasi Douluo memang lebih kuat dalam teknologi armadanya, tapi itu karena Federasi Kuda Naga tidak mengingini sumber daya Federasi Douluo. Jika tidak, dalam pandangan mereka, selama Ksatria Naga atau Ksatria Pegasus dikirim, ada kemungkinan untuk menghancurkan manusia. Hanya mempertaruhkan kehancuran planet galaksi Kuda Naga oleh armada kosmik manusia, itu sedikit lebih berharga daripada kerugiannya, jadi aku tidak bertindak tergesa-gesa. Tetapi hari ini, setelah mendengarkan bawahan mereka menyadari bahwa Federasi Douluo telah menjadi begitu kuat sehingga kesenjangan teknologi antara kedua belah pihak menjadi begitu besar. Kuncinya adalah, mengapa Federasi Douluo datang membantu kali ini? Ya, ini murni bantuan. Jika ada tujuan lain, setelah menangkis Crimson Realm, mereka sepenuhnya mampu menyerang Pegasus lebih jauh. Pada saat itu, Pegasus adalah yang paling kosong, dan semua ini akan dimusnahkan oleh Crimson Realm. Orang-orang, mustahil untuk dihentikan serangan Giant Misha. Namun manusia tidak melancarkan serangan, tetapi mundur setelah menyelesaikan krisis. Ini bantuan murni. Kapan manusia menjadi begitu ramah? Tianlong pertama berdiri perlahan, menarik semua mata penonton. Tianlong pertama menarik napas dalam-dalam. Baru pada saat itulah ada kesedihan yang dalam di matanya. Saya usulkan, mari kita berduka atas para pahlawan yang mati dalam pertahanan ini. Saat dia berkata, dia perlahan-lahan menurunkan berakhir. Semua orang berdiri dan menundukkan kepala tanpa suara. Ya, setiap orang yang meninggal kali ini adalah pahlawan sejati. Mereka menjaga Pegasus, tidak membiarkan makhluk Pegasus menjadi arang, dan mencegah kejahatan terbesar Ibu Merah itu. Lan Xuanyu juga mengikuti dan membungkuk memberi salam. Ketika Tianlong pertama kali mengangkat kepalanya lagi, air mata di matanya sudah memudar, dan pandangannya diarahkan ke arah Lan Xuanyu. Lan, datanglah padaku. Lan Xuanyu berjalan ke arahnya tanpa suara dan berdiri diam.